dari sholat fardu diantaranya adalah berdiri. Tapi dengan syarat bagi yang mampu. Kalau dia mampu, dia boleh, dia sholatnya harus berdiri kalau dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, dia boleh duduk. Tapi dia bisa berjalan. Tapi sholatnya kok di atas kursi. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian yang lalu. Tadi sudah disampaikan bahwasanya yang lalu kita membicarakan tentang sholat sunnah, dan pada pasal kemarin kita belum selesai, baru sampai kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa sholatul laili masna masna, sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa'idha ra'aita anna subaha yudrikuka, kalau diperkirakan subuh akan tiba, engkau melihat subuh akan mendapatimu, maksudnya ketika engkau melihat subuh itu akan tiba, fa'autir biwahidatin, maka berwitirlah satu rakaat. Jadi sholat witir itu adalah sesudah sholat sunnah, jangan sebelum sholat sunnah. Kita belum sholat sunnah apa-apa, sudah itu baru witir, itu tidak benar. Yang benar adalah sholat sunnah sebanyak-banyaknya, setelah itu baru ditutup dengan witir. Kalau terlanjur ditutup dengan witir lantaran khawatir nanti malam tidak bangun, maka tidak apa-apa, tidak mengapa. Terus ternyata malamnya bangun, langsung sholat saja dan tidak usah witir lagi. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab, syarahnya dari kitab ini. Fa in jama'a raka'atin, kalau sholat malam yang jumlahnya banyak itu, rakaat maksudnya rakaatnya itu banyak itu, digabungkan, engkau gabungkan, atau ada orang yang menggabungkan rakaat-rakaat dalam sholat malam itu, bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salam, jaza, boleh. Misalnya sholat witir 3 rakaat, langsung digabung 1 salam, boleh. Sholat witir 5 rakaat, langsung digabung 1 salam, boleh. Maksudnya seperti itu, ada dasarnya. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah istri Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah sholat di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid kan otomatis berpisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau di masjid bagaimana sholatnya imam, yang paling tahu sholatnya imam adalah orang yang di belakang imam itu. Minimal adalah baris pertama, dan baris pertama itu yang dekat dengan imam. Itu kalau di masjid. Kalau di rumah, nggak mungkin orang-orang di masjid akan mengikuti terus Rasulullah juga di rumah. Yang paling tahu adalah istrinya, tentu begitu. Yang paling tahu bagaimana sholat saya di rumah yaitu istri saya gitu. Siapa yang paling tahu sholatnya Pak Haji Darul Qutni? Ya istrinya yang paling tahu gitu. Nggak mungkin saya tahu. Masa ya saya harus ngintip terus ke rumahnya, kan nggak mungkin. Seperti itu juga Sayyidah Aisyah itu paling tahu bagaimana Rasulullah salat di rumah. Oleh karena itu beliau meriwayatkan seperti itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 13 rakatan. Yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah di rumahnya itu, Rasulullah ketika sholat di rumah itu sholatnya di malam hari itu 13 rakaat. Ini di rumahnya, di rumah sholatnya 13 rakaat.
Wa yutiru min dzalika bi khamsin. Kemudian dari 13 rakaat itu kemudian diwitirinya dari 15 itu 5 rakaat. Jadi 13 rakaat itu diantaranya yang 5 adalah witir. Jadi kalau 5 witir berarti sholatnya adalah 8 rakaat. 8 rakaat kemudian terus 5 witir. Dan ini tidak bisa menjadi dasar mutlak sholat taraweh, nggak bisa. Ini adalah sholat malam. Kalau dijadikan dasar mutlak sholat taraweh itu tidak bisa. Karena ini adalah sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yajlisu fir rakaatil akhirati. Beliau ketika sholat yang banyak jumlah rakaatnya itu hanya sekali duduk di rakaat terakhir. Hanya sekali duduk. Bukan 2 rakaat salam, tapi hanya sekali duduk. Makanya dikatakan kalau menggabungkan rakaat-rakaat yang banyak itu boleh. Lalu kalau dipisah 2 rakaat salam juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau ia tidak pernah sholat terus nyalahkan orang yang sholat, itu yang tidak boleh. Ya. Ada orang sholat 3 rakaat salah, itu 3 rakaat salam itu nggak ada di ajaran Nabi, dia sendiri nggak sholat. Ada orang 2 rakaat salah, itu 2 rakaat salam. Nabi itu kalau witir 3 rakaat 1 salam, dia sendiri nggak pernah witir. Yang nggak boleh itu yang seperti itu, dia nggak sholat nyalahi orang yang sholat. Rasulullah duduk di rakaat terakhir, wa yusallimu, kemudian beliau salam. Jadi setelah melakukan beberapa rakaat kemudian duduk, baru Rasulullah SAW melakukan salam. Wa annahu autara bisab'in. Beliau melakukan witir itu 7 itu begini. Beliau tuh iya 7 begini. Beliau melakukan witir 7 rakaat. 7 rakaat itu dia 1 salam. Wa khamsin, dan kadang-kadang juga melakukan 5 rakaat 1 salam. Beliau witir 7 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam. Jadi boleh witir 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian terus 1 rakaat salam. Boleh juga. Oleh karena itu, kalau menurut madhab Syafi'i, salah satu dari rukun sholat adalah niat. Dan niatnya itu ada disunahkan mengucapkan lafal niat. Oleh karena itu diatur strateginya. Karena 7 rakaat itu dicicil 2 rakaat, baru terakhir 1 rakaat, maka niatnya yang diucapkan adalah usolli sunnatan minal witri rakaataini. Aku sholat sebagian dari sholat witir 2 rakaat. Maka diatur strateginya seperti itu, caranya seperti itu. Tidak usolli sunnatal witri rakaataini, berarti cuma 2 gitu. Makanya disebutkan usolli sunnatan minal witri. Makanya ketika Bilal Ramadan kemarin nyebut shollu sunnatan minat tarawih gitu kan. Berarti sebagian, karena apa? Salat tarawih kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau misalnya shollu sunatat tarawih, berarti itu 20 rakaat langsung 1 salam. Tapi kan Umar bin Khattab mengajarkan tidak begitu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Makanya usalli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Menurut madhab Syafi'i, mengucapkan lafal niat seperti ini hukumnya sunnah. Lalu di mana niat yang sebenarnya? Niat yang sebenarnya adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat itulah masuk niat bareng dengan takbiratul ihram. Loh gimana caranya? Mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya bilang usolli. Jadi antara mulut dengan hati itu ngomong bareng itu. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya usolli fardhul maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblati ada adillahi. Makanya agak lama ini Allah. Coba kalau Allahu Akbar, kapan itu bunyi niatnya? Tidak terkejar di hati.
Oleh karena itu agak lama Allah itu untuk memberikan kesempatan niat di dalam hati. Lalu ada pertanyaan, loh, ketika mau ruku kan juga panjang takbirnya Allahu Akbar. Apa ada niat lagi? Tidak ada niat lagi di situ. Niat cuma yang di takbiratul ihram tadi. Yang situ apa? Itu dipanjangkan. Imam Nawawi menyebutkan di dalam Al-Adhkar, kitab Al-Adhkarnya, itu agar tidak ada kekosongan zikir di dalam sholat. Coba bayangkan kalau Allahu Akbar baru jalan, kosong zikir itu. Nggak ada zikir, cuman gerakan saja. Misalnya Allahu Akbar baru jalan. Sami Allahu liman hamidah, langsung tekan. Kan nggak mungkin kita masuk kayak gitu, kan nggak mungkin itu. Mesti pelan-pelan gerakannya, apalagi kalau sudah tua. Pelan-pelan gerakannya. Itu dibaca pelan takbir intikal, dibaca panjang seperti itu di allayah luwa minaz zikri, agar tidak ada kekosongan dari zikir. Makanya dibaca panjang. Beda dengan takbiratul ihram tadi dibaca panjang, di samping untuk tidak ada kekosongan zikir, untuk mempersiapkan niat di dalam hati. Ini kalau mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain ada yang mengatakan niat itu tidak penting, ada yang seperti itu. Tapi kita tidak mengikuti yang itu. Kita mengikuti yang niat itu juga kita ini termasuk salafi. Karena salafi itu mengikuti ulama salaf. Yang kita ikuti ulama salaf adalah Imam Syafi'i. Dalam sholat subuh kita kunut. Tapi kalau kita tahlilan, yang kita ikuti bukan Imam Syafi'i saja, yang kita ikuti adalah Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling kuat untuk menyampaikan bahwasanya kita mengirim hadiah Fatihah kepada orang meninggal itu bagus, itu sampai adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu juga ulama salaf, kita ikuti yang seperti itu. Oleh karena itu kita kadang ikuti Imam Syafi'i, kadang-kadang ikuti Imam Ahmad bin Hambal, kadang-kadang kita ikuti Imam Maliki, kadang-kadang kita ikuti Imam Hanafi. Jadi tetap kita ngikuti ulama salaf. Makanya kita ini sebetulnya salafi gitu. Tidak ada di antara kita yang tidak salafi. Enggak ada, semua kita pasti salafi gitu. Enggak ada yang tidak salafi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir 7 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, la yufassilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Rasulullah tidak memisahkan di antara 5 atau 7 tadi, 7 rakaat tadi dengan salam atau dengan kalam, ucapan. Misalnya sholat 2 rakaat 1 salam, kemudian sholat 2 rakaat 1 salam. Rasulullah di rumah tidak melakukan seperti itu. Ingat, di rumah. Karena ini yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Kalau di masjid itu dilihat oleh Ibnu Umar, Rasulullah sholat rakaat selalu 2 rakaat salam. Sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang dilihat oleh Ibnu Umar. Kenapa? Yang dilihat adalah di masjid. Jadi kalau di rumah mau sholat 11 rakaat 1 salam, enggak jadi masalah. Nanti kalau di masjid itu ditengoki orang itu, ini mazhab lain ini, aliran lain katanya kayak gitu. Iya. Ya walaupun sebetulnya boleh gitu kan. Wa in tatawwa'a bi rak'atin wahidatin jazak. Sholat sunnah itu kan banyak jumlahnya dan banyak macamnya. Kalau pengen sholat sunnah itu 1 rakaat boleh, jaza. Wa in tatawwa'a, kalau mau sholat sunnah, sholat tatawwu. Sholat tatawwu itu sholat sunnah, bi rak'atin wahidatin, dengan 1 rakaat jaza, boleh. Sholat rakaat tidak harus witir, pokoknya sholat tatawwu, sholat. Karena sholat 1 rakaat itu bukan berarti harus witir. Kalau tidak diniati witir ya bukan witir gitu. Kalau pengen sholat 1 rakaat boleh. Umpamanya kita pas lagi jalan ke pasar ketemu masjid, sholat dulu 1 rakaat, nggak apa-apa yang seperti itu. Sampai di rumah kita langsung sholat 1 rakaat, boleh juga yang seperti itu. Kalau 1 rakaat boleh. 5 ruya anna Umar radhiyallahu an marra bil masjidi.
Berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berjalan melewati sebuah masjid, fasalla rak'atan, lalu beliau sholat 1 rakaat, fatabi'ahu rajulun, lalu diikuti oleh orang. Kalau ada orang sholat terus diikuti di belakangnya oleh orang, itu belum tentu sholat jamaah, belum tentu. Jadi saya pernah berdebat dengan AI. Nah, ini AI ini. Apa itu? Ya, AI itu robot. Saya berdebat dengan robot. Saya bertanya di situ, coba tunjukkan dalil kalau Rasulullah SAW itu ketika sholat taraweh itu sholatnya berjamaah. Kemudian dia nyebutkan sholat bi sholatin Nabi SAW. Lalu saya jawab lagi di situ, itu tidak menunjukkan secara pasti bahwasanya Rasulullah itu sholat tarawih berjamaah, karena tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu berjamaah. Dijawab lagi, itu hanya secara pemahaman saja katanya gitu, secara pemahaman. Karena ketika ada orang sholat kemudian di belakangnya ada orang sholat, itu berarti dia berimam. Saya bilang itu hanya pemahamanmu saja. Saya bilang macam itu, hanya pemahamanmu saja. Sesungguhnya tidak ada hadis yang secara pasti Rasulullah SAW itu sholat berjamaah. Kalau ada, sudah tentu akan diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sholat tarawih itu juga sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Sholatnya bareng, kayak sholat tasbih kira-kira gitu. Sholat tasbih walaupun ada imam itu sebetulnya bukan imam, sholat bareng saja gitu, sama-sama bareng gitu. Nah, ketika saya sampaikan macam itu, baru ucapannya lama-lama agak mundur, akhirnya ucapannya lari ke ucapan-ucapan aswaja. Nah, ini saya pernah berdebat dengan AI ini, yang orangnya nggak jelas di mana, tapi yang mau kita lihat akan isinya apa yang ada di situ. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sholat itu 1 rakaat boleh, dan belum tentu ketika ada orang sholat bersama-sama itu adalah belum tentu sholat berjamaah. Bisa jadi sholatnya berbeda. Maksudnya sholatnya masing-masing antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada orang yang mengikuti Umar ibn Khattab radhiyallahu an sholat 1 rakaat tadi, ketika ada yang ikuti, lalu orang tadi karena agak aneh melihat sholatnya kok cuma 1 rakaat, orang tadi bertanya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama sholaita raka'atan, kamu tadi sholat hanya 1. Oh iya. Orang tadi menegur Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, engkau tadi sholatnya cuma 1 rakaat, kira-kira gitu. Faqala, lalu Umar bin Khattab menjawab, innama hiya tatawwu, tadi itu adalah sholat tatawwu, sholat sunnah. Faman syaa zada, siapa yang mau ya silahkan lebih. Faman syaa naqasa, siapa yang mau ya boleh kurang. Siapa mau boleh lebih dari 2 rakaat, siapa mau boleh kurang dari 2 rakaat, boleh 1 rakaat. Inilah sholat sunnah yang termasuk ghairur ratibah, yang tidak diikat oleh waktu, yang bukan sholat rawatib, yang sholatnya jumlahnya sangat banyak. Faslun, fasal, kita teruskan. Wa yustahabbu liman dakhalal masjidah, dan dianjurkan untuk orang yang masuk ke dalam masjid ayyusalliya ataini, agar sholat 2 rakaat. Apa itu? Tahiyatul masjidi, sholat tahiyatul masjid. Jadi dianjurkan, disunahkan siapa orang yang mau masuk ke dalam masjid, begitu sudah melangkahkan kaki kanannya ke dalam masjid, sebelum duduk sholat 2 rakaat. Kenapa kok kaki kanan? Karena disunahkan
Masuk masjid itu dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki kiri. Lalu kalau mau masuk masjid dengan kaki kiri bagaimana? Tidak berdosa. Keluar dari masjid dengan kaki kanan gimana? Juga tidak berdosa untuk kita. Tapi kalau untuk ulama setingkat tabi'in masuk masjid dengan kaki kiri itu berdosa menurut mereka. Contohnya seorang ulama yang digelari dengan Sauri, namanya Sofyan. Kemudian digelari dengan Sofyan As-Sauri. Kenapa? Karena pernah sekali masuk masjid lupa pakai kaki kiri, maka menggelari diri dengan Sauri. Apa itu Sauri? Sauri itu sapi. Jadi dia dibangsakan dirinya sebagai bangsa sapi gara-gara lupa masuk ke masjid dengan kaki kiri. Begitu dahsyatnya mereka itu menjaga sunnah. Kalau untuk kita nggak jadi masalah, nggak berdosa, intinya nggak berdosa gitu. Tapi untuk mereka itu jadi sangat masalah yang sangat besar. Seperti Sofyan digelari dengan As-Sauri itu lantaran begitu masuk ke masjid lupa pakai kaki kiri gitu. Masuk ke masjid itu disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Apa dasarnya? Ini yang penting. Kita semua sudah tahu masuk masjid itu pakai sholat tahiyatul masjid. Cuman dasarnya barangkali diantara kita banyak yang tidak tahu. 5 ruwiya Abu Qatadah. Riwayat ini adalah berdasarkan riwayat Abu Qatadah. Siapa Abu Qatadah itu? Abu Qatadah itu adalah orang yang pernah mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah tidak mau nyolati jenazah sahabat pada saat itu. Ada sahabat meninggal, jenazahnya tidak mau disolati oleh Rasulullah. Maksudnya Rasulullah tidak mau menyolati jenazah itu. Gara-gara apa? Jenazahnya masih punya utang. Berat rupanya utang itu. Sampai Rasulullah nggak mau nyolati, nggak mau. Sementara kita enteng aja utang sana utang sini. Ya datangnya manis, halus itu. Begitu dibayar kita dimarah-marahi. Kita pas lagi kembaliin kita dimarah-marahi. Ada yang seperti itu. Jauh tapi di sana bukan di sini. Rasulullah tidak mau nyolati sahabat ini. Kenapa? Karena sahabat ini masih punya utang. Sampai-sampai Rasulullah, solatilah sahabatmu ini, karena dia masih punya hutang. Rasulullah tidak mau. Akhirnya Qatadah ini tampil, ya Rasulullah, aku yang membayar hutangnya. Akhirnya dibayari, dilunasi oleh sahabat bernama Qatadah ini. Baru Rasulullah mau menyolati mayat itu. Coba bayangkan, yang punya amal Qatadah, tapi kok bisa sampai ke mayat? Buktinya sholatnya Rasulullah SAW mau menyolati. Artinya amalan Qatadah sampai karena diniatkan ke si mayat itu. Ini yang menjadi dasar kita kenapa kita tahlilan, kita yasinan. Itu karena apa? Karena kita punya niat kita adalah ditujukan kepada si mayat tersebut, maka akan sampai. Seperti Qatadah melunasi hutang si mayat itu karena diniatkan untuk si mayat itu. Bukti sampainya apa? Rasulullah mau menyolatinya. Dan ini diambil hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hambal gitu. Ini dipakai di situ. Oleh karena itu ulama salaf, kalau kita benar-benar mengikuti ulama salaf, nggak ada sesungguhnya perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang ada tasammu, saling membolehkan. Suka ya silahkan, nggak suka ya jangan mencaci. Kenapa? Karena itu hanya amalan sunnah. Kecuali kalau akidah itu nggak ada lagi konsekuensi, nggak ada tawar-menawar kalau akidah. Tapi kalau amalan itu masih ada ikhtilaful ulama. Maka Rasulullah sampaikan ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat. Qatadah meriwayatkan soal Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumul masjidah, kalau kalian mendatangi masjid, fal yusalli sajdataini,
maka sholatlah 2 rakaat min qabli ayyajlisa, sebelum duduk. Kalau ada di antara kita masuk ke masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Fa in dakhala waqad hadratil jama'atu, kalau masuk ke masjid sementara pada saat masuk ke masjid tadi jamaah sholat itu sudah tiba. Jamaah sholat sudah tiba dibuktikan dengan apa? Tandanya apa? Sudah ada yang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu tanda sholat jamaah itu sudah tiba, sudah dimulai, sudah akan dimulai. Kalau sudah akan dimulai, artinya sudah iqamah, lam yusallit tahiyata, jangan melakukan sholat tahiyatul masjid lagi. Jadi udah langsung aja siap-siap. Apa dasarnya? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya lagi. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu, apabila sholat itu sudah dikomandangkan iqamah, fala sholata, maka jangan ada yang sholat illal maktubata, kecuali sholat fardu. Kalau sudah dikomandangkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jangan ada yang sholat tahiyatul masjid. Tidak ada sholat apapun pada saat itu kecuali sholat fardu. Lalu bagaimana? Nggak dapat dong aku pahala sholat tahiyatul masjid. Nggak usah khawatir. Wali annahu yahsulu bihi tahiyatan. Wali annahu yahsulu bihi tahiyata. Karena ketika kita belum duduk tadi langsung sholat maghrib, itu sudah di dalamnya kita memperoleh pahala sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama sekali sebelum duduk. Tapi syaratnya, walaupun kita tidak tersendiri sholat tahiyatul masjid, kita sholat maghrib kayak tadi umpamanya, itu jangan datang langsung duduk. Kalau datang langsung duduk, sholat maghribnya nggak ada tahiyatul masjidnya. Begitu datang langsung duduk, nah itu terus tegak lagi, itu mubadir duduknya itu. Mubadir, ngilangi pahala duduknya tadi itu, walaupun sejenak. Maka sholat tahiyatul masjid itu adalah sebelum duduk. Ketika kita sholat fardu, walaupun sebelum duduk, artinya kita tidak sholat tahiyatul masjid, kita sholat fardu dan kita belum duduk, maka sholat fardunya itu di dalamnya ada sholat tahiyatul masjid. Kama yahsulu haqqud dukhul ilal haram, seperti tercapainya hak masuk ke dalam Masjidil Haram bi hujjatil fardhi, dengan haji fardu. Maksudnya begini, ketika seseorang menunaikan ibadah haji itu kan sudah tentu, kalau hajinya tamattu itu kan umroh dulu. Ketika umroh, begitu masuk di masjid itu kan langsung tawaf umroh. Sudah itu baru sa'i, kan gitu. Sementara sunnahnya ketika kita masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf dulu 7 kali putaran sebagai pengganti tahiyatul masjid. Bapak Ibu nanti kalau sholat kalau ke Masjidil Haram pengen sholat tahiyatul masjid, jangan sholat usolli sunnat tahiyatul masjid, jangan. Pak Iran kemarin enggak kan? Ya, jadi jangan sholat tahiyatul masjid. Di sana tidak ada sholat tahiyatul masjid, gantinya adalah tawaf. Ganti sholat tahiyatul masjid tawaf. Oleh karena itu, ketika masih azan, tawaf itu berjalan terus. Iya kan? Waktu azan masih berjalan terus. Tapi begitu qomat langsung berhenti. Itu artinya apa? Ketika masih azan sebetulnya boleh kita melakukan sholat sunnah. Boleh. Walaupun dia azan. Mau nunggu juga boleh. Kalau nggak sabaran, ya langsung juga boleh. Kenapa? Karena yang dianjurkan untuk berhenti dan tidak ada sholat lain adalah pada saat iqamah. Tapi kalau saat azan tidak masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan kama yahsulu haqqud dukhul ilal harami bi hujjatil fadri. Itu seperti hak masuk ke dalam Masjidil Haram dengan haji fardu. Apakah haji
apa namanya, haji tamattu, apakah haji ifrat, apakah haji qiran. Apa tiga ini bedanya? Haji tamattu itu adalah haji yang santai. Begitu datang langsung umroh. Jadi umroh haji namanya, tawaf, sudah tawaf baru sa'i, udah sa'i tahallul pakai baju bebas lagi. Itu haji tamattu. Tapi kalau haji ifrat nggak seperti itu. Begitu di bandara udara, misalnya gelombang kedua, sekarang ini masih gelombang pertama. Nah, nanti tanggal 24 itu sudah gelombang kedua. Begitu gelombang kedua turunnya adalah di Jeddah. Kalau orang Indonesia mikotnya adalah di Yalamlam. Sayangnya pesawat tidak mendarat di Yalamlam, hanya lewat di atas Yalamlam. Dan itu kurang lebih sekitar 5 menit, nggak nyampe. Kalau lambat-lambat kelewat. Boleh di situ. Coba 5 menit cuman ini, 5 menit belum lagi ngelepas celananya. Kan kalau mau ihram kan harus lepas celana itu. Jangan ada pakai pakaian ihram pakai canol kotong, nggak sah. Apa kena denda yang seperti itu, kena dam yang seperti itu. Jadi yang lebih aman lagi sesuai dengan fatwa para ulama tahun 1980 dan dikuatkan lagi tahun 1981, Jeddah itu bisa jadi mikot. Karena di Yalamlam kita nggak bisa untuk mikot karena terlalu cepat pesawat itu. Suruh berhenti dulu malah berbahaya. Pesawat nyuruh berhenti malah jatuh nanti. Berhenti dulu mau ini ihram ya. Udah selesai semuanya, pakai ihram beneran itu. Nah, makanya begitu sampai di Jeddah itu kemudian niat ihram, pakai pakaian ihram, niat ihram, kemudian langsung menunaikan ibadah haji. Itu kalau haji ifrat. Oleh karena itu pakaian ihramnya nggak dilepas-lepas sampai nanti dia tahallul pada saat melempar jumroh akobah. Ketika tahallul baru boleh dilepas. Karena untuk tahallul itu syaratnya harus sudah melakukan dua rangkaian ibadah haji itu harus sudah dilaksanakan baru boleh kita tahallul. Tahallul awal namanya. Kalau haji tahallul awal. Tahallul awal itu hanya boleh ganti pakaian. Tapi dekatan intim dengan istri masih belum boleh. Kalau kepepet bener itu nanti hajinya batal, diulang tahun depan. Tidak sah. Sudah itu nyembelih unta. Nah, itu dendanya. Itu namanya tahallul awal. Nanti ketika sudah tawaf ifadah, sudah terus sa'i, dia usah motong rambut lagi, itu namanya sudah tahallul tsani. Itu untuk haji ifrat maupun haji tamattu. Asal sudah tawaf ifadah kemudian sa'i, itu sudah namanya tahallul tsani. Itu bedanya antara haji tamattu dan haji ifrat. Haji tamattu itu 2 kali pakai pakaian ihram. Pertama ihram umroh, yang kedua ihram haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah mau pergi ke Arafah, pakai pakaian ihram lagi menuju ke Arafah. Tapi kalau haji ifrat itu cuma sekali pakai pakaian ihram, yaitu pas begitu sampai di mikot mau masuk ke Masjidil Haram, kemudian terus pakai pakaian ihram untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau misalnya tanggal 1 Mei kemarin itu dia haji ifrat, sampai sekarang ini belum diganti, belum bisa pakai pakaian yang lain. Banyak ya ganti tapi pakai pakaian ihram itulah, sangat lama itu. Yang ketiga itu namanya haji qiran. Haji qiran itu antara umrah dan haji dilakukan bersama-sama. Kayak sholat tahiyatul masjid tadi. Sholat tahiyatul masjid itu dilakukan bersama-sama dengan sholat maghrib tadi. Karena terlambat datang, imam sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpaksalah dia tegak langsung nyusun barisan, itu sudah masuk tahiyatul masjid. Dan bareng dengan sholat maghrib. Itu namanya haji qiran, itu diantaranya.
Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita masuk ke bab sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Bocoran sedikit, sujud tilawah itu adalah yang kita sebut dengan sujud sajadah. Ketika kita membaca ayat sajadah, nanti kita melakukan sujud. Apakah itu wajib bagi yang membaca dan yang mendengar atau bagaimana? Insya Allah nanti akan kita bahas. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang bertanya sih dipersilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Guru kita yang telah mengabarkan dari yang masalah sholat sunnah. Bagi bapak, ibu yang masih ragu, ini sekali lagi Pak Ustadz pegang kertas tidak berjalan. Ini langsung bertanya, silakan langsung bertanya. Ibu-ibu, bapak yang masih ragu, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Ulang lagi kuat Pak. Suaranya kuat Suara dikit. dikit. Atau maju sini. Pakai ini nggak apa-apa. Iya. Lebih jelas. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, lebih bagus ya. Seseorang ini mampu berdiri dan berjalan. Nah, Namun ketika melakukan sholat, dia kerjakan dengan cara duduk. Nah, pas sholatnya pas takbiratul ihram, berdiri dulu takbiratul ihram atau duduk baru takbiratul ihram. pertanyaannya dia mampu berdiri. Ya, Iya. Ya. Kemudian sholatnya duduk. sholatnya duduk. Nah, ketika melakukan takbiratul ihram, dia berdiri dulu, takbiratul ihram Ya. duduk atau langsung duduk baru takbiratul ihram. Oh gitu. Kemudian Ustaznya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja satu-satu dijawab. Mungkin dia kalau pas sujud kan susah. Nah. Itu kendalanya. Iya, Apa iya. dia ambil dulu suaranya? Syarat dari sholat fardu diantaranya rukun, bukan syarat ya, rukun dari sholat fardu diantaranya adalah berdiri. Tapi dengan syarat bagi yang mampu. Kalau dia mampu, dia boleh, dia sholatnya harus berdiri kalau dia mampu. Tapi kalau nggak mampu, dia boleh duduk. Tapi dia bisa berjalan. Tapi sholatnya kok di atas kursi. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ketika dia sholatnya di kursi dan dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Cuman pada saat itu barangkali ada sesuatu kekhawatiran, nanti kalau ruku bisa nggak seimbang badannya terus jatuh, maka dia putuskan untuk duduk. Atau barangkali ketika dia duduk dengan kakinya terlipat, itu dia merasa sakit dan kesakitan, maka dia lebih baik dengan posisi duduk. Jadi orang yang sholat dalam posisi duduk itu boleh, tapi dalam keadaan udzur. Udzurnya itu lantaran memang tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang sholat. Kalaupun seandainya dipaksakan untuk sholat seperti itu, bisa jadi pada saat ruku itu bisa tersungkur. Yang seperti itu, maka boleh sholatnya duduk. Tapi ketika sholatnya berdiri, Gini, maksudnya itu mungkin gini. Dia pas takbir terus Allahu Akbar itu dia Terus duduk atau dia tegak? Oh gitu. Sebab dia tadi jalan kan mampu. oh gitu ya. Ketika seseorang bisa berjalan dan tidak jatuh, sebaiknya waktu takbiratul ihram Allahu Akbar tetap berdiri. Kursinya biarkan ada di belakang. Tapi nanti begitu ruku, kalau seandainya dia nggak kuat untuk ruku, duduk. Rukuknya sambil duduk. Jadi yang jadi permasalahannya adalah pada saat takbiratul ihram itu langsung duduk atau tetap berdiri. Dia jalan bisa, maka dia harus berdiri. Harus berdiri. Kecuali tidak mampu. Kecuali nggak mampu, orang
Tegak aja nggak mampu apalagi jalan. Nah, kalau jalan mampu otomatis bisa tegak. Kalau bisa tegak itu pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar ya tegak. Jangan duduk dulu. Kecuali nanti pas mau ruku. Pas mau ruku duduk langsung Allahu Akbar langsung begitu. Ya. Karena apa? Berdiri merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. Inilah perlunya kita ngaji. Kalau nggak tahu ya nggak ngaji ya nggak tahu. Ya. Cuman masalahnya ini tadi kalau nggak tahu sholatnya tetap sah itulah kalau nggak tahu. Ya. Cuman dia harus belajar gitu. Kemudian kalau ada yang tahu harus disampaikan gitu. Yang lain lagi masih ada? Bapak Ibu, masih ada waktu kita lagi kurang. Masih ada 3 menit. 3 menit lagi lebih kurang. Tidak ada, kita tutup dengan doa. Kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa. Cukup? Ya, saya silakan. Baik, supaya ngaji kita ini memperoleh barokah dari Allah dan menjadi ilmu kita yang bermanfaat bersama-sama, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila 120 sanatan wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Wadud ya Allah ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alul ma yurid. Tawil umrana wa sayasadana wa qdi hajatana wa qdir amalana wa wasi' arzaqana warzuqna min ladurana tasifati bin nasi jamain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman kafamin nabiyyin wa hifdzan kahifdzil mursalin kailamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.